Teman-teman pada pernah di rumah sendirian nggak? Halo teman-teman semua, sebelumnya terima kasih nih sudah melihat video yoga. Jadi di malam hari ini yoga ingin menceritakan sebuah kronologi seram yang dialami oleh seorang teman yoga yang bernama Vika. Halo Kak Vika, dimana Kak Vika ini mengalami selama satu malam akibat dari perilakunya sendiri. Saking seramnya kejadian Kak Vika ini hingga membuat Kak Vika tidak berani tidur selama 2 tahun teman-teman. Dan kejadian ini dialami oleh Kak Vika ketika ia berada sendirian di rumah. Kira-kira apa sih yang dialami oleh Kak Vika ini? Oke teman-teman, daripada banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke kronologi horornya. Kesunyian malam ini ku datang menghampiri dirimu yang pernah berjanji. Jadi kejadian ini sudah lama yang dialami oleh Kak Vika tepatnya di tahun 2020 kemarin. Dimana pada suatu hari di tanggal 25 Desember tahun 2020, Kak Vika ini diajak oleh keluarganya untuk berlibur di rumah neneknya yang berada di Palembang. Tetapi pada saat itu karena Vika ini ada janji dengan kawan-kawannya akan merayakan tahun baru di rumah salah satu kawannya, akhirnya Vika ini berpura-pura sakit kepada orang tuanya supaya dia ini tidak ikut berlibur ke rumah saudaranya itu yang ada di Palembang. Lalu karena Vika menolak, Vika ini disuruh jaga rumah dan dia ini ditinggalkan sejumlah uang dan akhirnya orang tuanya ini nih pergi di tanggal 27 Desember tahun 2020 kemarin. Tetapi dia ini dipesankan oleh kedua orang tuanya untuk jaga rumah dan tidak meninggalkan rumah dan tidak menginap di kawannya gitu. Pokoknya rumahnya nggak boleh ditinggal dikarenakan pada saat itu musim maling. Dan diketahui Vika ini ingin merayakan tahun baru bersama 3 temannya yang bernama Sinta, Cindy, dan si Sela. Lalu singkat cerita mereka pun pagi-pagi di tanggal 31 Desember itu mereka pun berbelanja di pasar. Mereka berbelanja ayam, jagung, dan lain-lain serta bumbu-bumbu untuk mempersiapkan tahun baru. Mereka bakar. Lalu singkat cerita di jam 5 sore mereka ini sedikit khawatir nih teman-teman. Dikarenakan pada saat itu cuaca ini kurang baik dikarenakan awan pada saat itu hitam dan mendung. Terus ada rintik-rintik hujan kayak gitu. Yang awalnya mereka rencana dimulai jam 9, akhirnya mereka mempercepat di jam 7 malam dikarenakan mereka itu takut nanti keguyur hujan pada saat. Lalu singkat cerita di jam 7 malam Vika dan teman-temannya ini pun mereka seafood, jagung bakar, ayam dan lain-lain dan matang di jam 8 atau di jam 9 malam, aku juga kurang tahu. Dan disclaimer juga rupanya mereka menyambut tahun baru itu di rumahnya si Cindy ya teman-teman. Lalu sekitar pukul jam 10 malam si Vika ini minta diantarkan Cindy untuk pulang dikarenakan dia ini teringat pesan keluarganya untuk menjaga rumah dikarenakan pada saat itu musim maling. Lalu singkat cerita di jam setengah 11 malam Vika ini akhirnya sampai di rumahnya Vika dan Vika ini memutuskan untuk mandi dikarenakan pada saat itu badannya ini bau dan berkeringat, makanya dia ini pengen mandi. Dan di saat di rumah sendirian inilah Vika mendapatkan terus menerus selama 1 malam. Di saat si Vika ini sedang mandi, si Vika ini mencium aroma melati dan mendengar suara ayam berkokok. Padahal notabene di sana itu si Vika ini tidak memiliki ayam dan tetangganya juga tidak memiliki ayam. Tetapi pada saat itu si Vika ini tetap positive thinking dikarenanya itu alah cuman suara biasa dan dia ini tetap melanjutkan mandinya. Lalu setelah si Vika ini selesai mandi dan dia ini sedang ganti baju di kamarnya, tiba-tiba si Vika ini mendengar suara ada yang memainkan keran. Jadi suara keran itu hidup mati, hidup mati, hidup mati. Dan di posisi ini si Vika ini mulai takut dan dia ini tetap berani untuk mengecek keran tersebut atau memeriksa keran tersebut. Lalu dengan hati yang takut dan pikiran yang tetap positif dia ini akhirnya mengecek keran tersebut dan rupanya keran tersebut memang hidup tetapi tidak ada siapa-siapa dan dia ini tetap positif thinking mematikan keran tersebut padahal di dalam hatinya dia ini sudah mematikan keran tersebut saat dia ini sudah mandi. Lalu setelah Vika ini mematikan keran dan dia ini ingin kembali ke kamarnya, dia ini melihat samar-samar bayangan hitam yang berlari di hadapannya kayak wus gitu, kayak cepet
begitu bayangan hitamnya. Denny melihat itu teman-teman. Tetapi Denny walaupun sedang takut, Denny tetap positive thinking, dikarenakan pada saat itu Denny tidak bisa negative thinking karena Denny sudah takut. Takutnya dia itu berteriak dan membangunkan para tetangga begitu. Lalu karena si Vika ini ketakutan banget, akhirnya si Vika ini pun berlari dan menuju kamarnya. Nah, akhirnya langsung menyelimuti dirinya dengan selimut dan dia ini membaca zikir, doa-doa, ayat-ayat suci dan lain-lain. Lalu singkat cerita si Vika ini tertidur hingga jam 1:30 pagi teman-teman. Dan di jam 1:30 pagi ini si Vika ini mendengar seperti suara anak-anak yang sedang berlari-lari seperti itu di ruang tengah rumahnya. Lalu si Vika ini pun merasa ketakutan lagi dan akhirnya menghiraukan suara itu. Dan tiba-tiba di jam 2 malam ada seseorang yang mengetok rumahnya si Vika sebanyak 3 kali. Vika pada saat itu panik, gundah, ketakutan, segala macam semuanya bercampur aduk di dalam hatinya. Lalu dengan badan yang gemetar dan berkeringat panas dingin, si Vika ini pun mencoba untuk mengecek siapa nih yang mengetok di rumahnya atau di pintunya. Lalu singkat cerita si Vika ini menuju kamar kedua orang tuanya, di mana kamar kedua orang tuanya ini memiliki jendela yang langsung terhubung atau langsung bisa melihat halaman depan sama pintu depannya ini. Dia itu langsung menuju ke kamar orang tuanya. Lalu setelah Vika sampai ke kamar kedua orang tuanya, dia ini melihat nih dari kaca atau dari jendela, rupanya tidak ada apapun di sana. Dan setelah si Vika ini balik badan teman-teman, dia ini mendengar bahwa ada ketukan yang mengetuk jendela kedua orang tuanya itu teman-teman. Si Vika ini pun langsung takut, lemes, dan badannya ini kaku di saat itu dikarenakan dia ini sudah sangat ketakutan dan keringet dingin. Lalu setelah si Vika ini ingin menuju kamarnya, dia ini mendengar suara berlarian anak kecil lagi di ruang tengah miliknya teman-teman. Dan pada saat itu Vika ini tidak bisa ngapa-ngapain lagi, dia ini hanya diam. Dan setelah beberapa menit akhirnya kaki dan tangannya ini bisa digerakkan lagi dan akhirnya dia ini berlari ke kamarnya. Dan setelah sampai di kamar, si Vika ini membaca ayat Al-Quran, membaca surat doa-doa suci, membaca isi Al-Quran itu pokoknya dibaca sama mendengarkan lagu-lagu sholawat. Dan akhirnya Vika ini tertidur. Dan singkat cerita Vika ini tertidur hingga di jam 3 subuh. Nah di jam 3 subuh ini teror tidak berhenti teman-teman, dimana si Vika ini merasa ketindihan dan merasa oleh sesosok yang tidak terlihat. Jadi si Vika ini susah napas pada jam segitu. Dan di saat dia ini sedang ketindihan itu, si Vika ini mencium bau melati kembali teman-teman. Dan pada saat itu dia ini samar-samar mendengar suara ketawa atau cekikikan yang samar-samar itu kayak gitu. Si Vika itu mendengar suara seperti itu pas lagi dia ini ketindihan itu. Dan pada saat itu si Vika ini hanya pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Dia ini sudah pasrah karena dia ini sudah ketakutan. Dan di dalam hatinya dia ini hanya bisa membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat-ayat suci, dan membaca doa-doa di dalam hatinya. Singkat cerita ketindihannya si Vika ini berhenti di jam 3:30 subuh, dimana pada saat itu memasuki waktu subuh teman-teman. Dan pada saat itu Vika ini tidak tidur sama sekali, dan dia ini sholat sampai pagi. Dia ini ngejentul aja di sajadah itu. Lalu singkat cerita di jam 5:30 pagi si Vika ini menelpon Cindy temannya itu untuk menjemputnya ke rumah dan membawa si Vika ini ke rumahnya Cindy. Dikarenakan adanya si Vika ini terlihat khawatir, sedih, dan gundah, akhirnya si Cindy ini tanpa basa-basi lagi langsung menjemput Vika. Dan pada saat itu si Vika ini curhat sambil nangis ke Cindy bahwa malam itu dia ini diteror habis-habisan oleh sesosok arwah wanita, katanya kayak gitu. Oh ya teman-teman, ini aku ceritanya singkat aja ya, dikarenakan durasinya udah mau habis, udah mau 10 menit, makanya aku langsung ke poin-poin utamanya aja ya teman-teman. Lalu setelah Vika curhat kepada Cindy, akhirnya mereka pun konsultasi ke Ustadz yang tidak jauh rumahnya di rumah Cindy. Dan Ustadz itu berkata bahwa si Vika ini sudah diikuti oleh arwah seorang perempuan ketika dia ini berada di rumah Cindy. Jadi rupanya si Vika ini mengucap kata-kata yang sembrono atau sembarangan atau sompral di rumahnya Cindy, sehingga membuat arwah wanita ini merasa tersinggung dan akhirnya menuntut dan mengikuti si Vika hingga ke rumahnya. Lalu dia itu yang menyebabkan gangguan pada malam hari itu arwah wanita itu. Lalu singkat cerita si Vika ini menyuruh Ustadz ini untuk menghilangkan arwah itu sehingga tidak mengganggunya lagi.
Akhirnya si Ustadz ini pun datang ke rumah Vika dan berkomunikasi dengan arwah tersebut, dan akhirnya arwah tersebut pun memaafkan tingkah laku Vika, dan akhirnya Vika meminta maaf kepada arwah tersebut dan meminta maaf kepada Cindy karena sudah berbicara sembarangan di rumahnya Cindy. Dan karena hal ini Vika pun tidak berani tidur di kamarnya selama 2 tahun, dan dia ini tidur bersama orang tuanya dan cerita pun berakhir.